Kata beliau babu hukmil murtad. Bab hukum murtad. Nah, di dalam bab ini ada 8 pembahasan. Yang pertama definisi murtad. Murtad secara bahasa bermakna ar-raji, orang yang kembali. Dia kembali, mundur ke belakang. Dan secara istilah murtad itu adalah alladzi yakfur ba'da islamihi, orang yang kafir setelah dia masuk Islam. Nah, itu murtad. Di dalam bab ini Ibnu Qudamah terangkan kewajiban membunuh orang yang murtad. Kata beliau, "Wa man irtadda 'anil islami minar rijali wan nisa'i wajib qatluhu." Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Siapa yang murtad dari Islam, keluar dari Islam dari laki-laki maupun perempuan, maka wajib untuk dibunuh. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ini hadits riwayat Al-Bukhari ya. Siapa saja yang keluar dari Islam, dia ganti agamanya, faqtuluh, bunuh dia. Ini ketentuan terhadap orang yang murtad. Dijatuhkan padanya hukum bunuh. Apakah ditawarkan taubat kepadanya? Ini pembahasan berikutnya. Kata Ibnu Qudamah, "Wala yuqtal hatta yustatabu salasan." Dia tidak dibunuh sampai yustataba salasan, diminta taubat 3 kali. Fa in taba wa illa qutila bisayf. Kalau dia taubat, diterima taubatnya. Kalau tidak, maka dia dibunuh dengan pedang. Berdasarkan hadits yang sudah kita bacakan. Dan adapun diminta taubat 3 kali karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melakukan hal itu. Dan ini sudah kita bahas kemarin ya di awal-awal pembahasan salat. Orang yang tidak salat, kalau dia tidak mau salat, diminta taubat. Tapi silang pendapat para ulama apakah diminta taubat ini wajib atau sunnah saja. Iya. Sebagian ulama berpendapat wajib dimintai taubat. Siapa tahu dia murtad karena ada syubhat. Ada syubhat saja pada dirinya. Ya, dan sebagian ulama berkata hadits hanya perintah untuk membunuh saja. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Maka ini perintah bermakna umum. Tidak disebut taubat. Menunjukkan bahwa itu tidak diwajibkan, disunnahkan saja. Ala kulli hal, taubat tetap ditawarkan ya. Masalah wajib tidaknya itu, saya kira bukan terlalu penting kita mentarjih. Nah, kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan beberapa hal yang memurtadkan. Kata beliau, "Wa man jahada Allah." Siapa yang mengingkari Allah. Ini jelas kekafirannya ya. Wa ja'ala lahu syarikan, atau berbuat kesyirikan. Ini juga jelas kekafirannya. Ya, au sahibatan, atau dijadikan untuk Allah seorang anak atau seorang istri. Ini jelas kekafirannya. Awaladan, atau dijadikan untuk Allah seorang anak. Ini juga jelas kekafirannya. Au kadzdzaba Allah Ta'ala, atau dia mendustakan Allah. Au sabbahu, atau dia mencela Allah. Au kadzdzaba rasulahu, atau mendustakan rasulnya. Au sabbahu, atau mencela nabinya. Au jahada nabiyan, atau dia mengingkari nabi. Au jahada kitab Allah, atau dia menentang kitab Allah. Au syai'an minhu, atau sesuatu dari kitab Allah. Karena menentang Al-Quran walaupun satu huruf saja itu kafir ya. Au jahada arkanal Islam, atau dia mengingkari rukun-rukun Islam. Nah, ini perkara dimaklumi. Kapan dia ingkari, dia tentang kafir menurut kesepakatan ulama. Au ahalla muharraman dhahar al-ijma' ala tahrimihi, atau dia menghalalkan hal yang haram yang para ulama sepakat dalam mengharamkannya. Ulama sepakat mengharamkan, ada yang menghalalkan, ini artinya dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Maka itu kafir, tidak ada silang pendapat. Kecuali kalau
masalahnya ada silam pendapat di kalangan ulama, dia halalkan. Nah ini lain lagi ya masalahnya. Itu tidak dikafirkan. Jadi seluruh hal itu kalau ada yang melakukannya, kata Ibnu Qudamah, faqad irtadda, dia telah murtad. Iya. Dia telah murtad. Jadi hal-hal yang memurtadkan, hal-hal yang mengkafirkan, itu banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Ya, pokok-pokoknya banyak ya. Karena kekafiran, murtad itu kadang dengan keyakinan, kadang dengan ucapan, kadang dengan perbuatan, dan kadang karena dia meninggalkan. 4 hal. Iya. Kadang dengan keyakinan, dengan ucapan, dengan perbuatan, kadang dia meninggalkan. Iya. Ini pokoknya ya. Di antara pokok kafiran juga adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mendustakan Allah dan Rasulnya. Berpaling dari Allah dan Rasulnya. Bersombong terhadap syariat Allah dan Rasulnya. Ini di antara bentuk-bentuk atau pokok-pokok kekufuran. Yang jelas kalau berbicara tentang hal-hal yang mengkafirkan itu banyak jumlahnya. Banyak jumlahnya. Dan masih ada hal-hal yang belum disebut oleh Ibnu Qudamah di sini. Biasanya di bab ini, di pembahasan murtad ini, para fuqaha meluas di dalam menjelaskan apa-apa saja yang mengkafirkan. Saya Ibnu Qudamah menerangkan pokok-pokoknya saja. Nah, apa yang diterangkan oleh Ibnu Qudamah ini sekira jelas, tidak ada silam pendapat. Perkara yang dimaklumi. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah terangkan tentang udzur kejahilan terhadap pembatal-pembatal keislaman. Beliau illa yakuna mimman takhfa alaihi alwajibat wal muharramat fa yu'arraf dzalik fa illam yaqbal kafar. Kecuali orang yang tidak tampak, tersembunyi baginya kewajiban-kewajiban dan apa-apa yang diharamkan. Jadi kalau dia tidak tahu ini wajib, dia tidak tahu ini haram, maka orang yang seperti ini yu'arraf, ditakrif, diberitahu. Ini wajib, ini haram, diberitahu. Kalau dia tidak terima setelah diberitahu, ditegakkan hujjah padanya, maka dia kafir. Iya. Baik. Jadi kejahilan itu udzur ya. Karena itu kata para ulama, hukum kekafiran dijatuhkan kepada seorang apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang mawani'nya, penghalang-penghalangnya. Syarat pengkafiran ada 4. Yang pertama adalah al-ilm. Dia mengetahui hal tersebut mengkafirkan. Kemudian syarat yang kedua adalah al-qasd. Dia sengaja melakukannya. Iya. Sengaja melakukannya. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-ikhtiyar. Ya, dengan kerelaannya sendiri dia melakukan hal itu. Kemudian syarat yang keempat adamu at-ta'wil as-sa'ib. Tidak ada takwil yang boleh di dalamnya. Jadi kalau terpenuhi 4 syarat ini terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Ya. Dan harus hilang 4 penghalangnya. 4 penghalang kebalikannya. Yang pertama al-jahal, penghalang yang pertama kejahilan. Ya. Dan penghalang yang kedua adalah al-khata, tidak sengaja. Dan penghalang yang ketiga adalah al-ikrah, dipaksa. Dan penghalang yang keempat ada takwil, sa'ib. Sifatnya takwil boleh ya. Jadi kalau diglobalkan, syarat pengkafiran dan penghalangnya ada 4. Ya, 4 secara timbal balik. Ya. Al-ilm lawannya apa? Al-jahal. Al-qasd lawannya al-khata. Al-ikhtiyar lawannya al-ikrah. Ada ta'wil as-sa'iq lawannya apa? Wujud ta'wil as-sa'iq. Itu 4 syarat dari pengkafiran. Kalau terpenuhi 4 syarat, hilang 4 penghalang ini, barulah dia dikafirkan. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah,
Ini tentang anak kecil yang menjadi murtad. Kata beliau, wa yasihhu islamus sabiyil akil. Ya. Anak kecil yang akil, syah keislamannya. Wa in irtadda lam yuqtal. Kalau dia murtad, tidak dibunuh. Ya, anak kecil ya, tapi dia akil sudah mumayyiz. Keislamannya syah. Kalau dia murtad, tidak dibunuh. Hatta yustataba salatan ba'da bulughihi. Sampai diminta taubat 3 kali setelah dia balik. Ya, jadi kalau dia balik, diminta taubat. Setelah baliknya. Kenapa ditunggu balik? Ya, sebab ini bentuk taklifnya di situ. Nah. Baik. Jadi kalau dia taubat, alhamdulillah. Kalau tidak, dia dibunuh karena murtad. Wa man thabatat riddatuhu fa aslama qabla qubila minhu. Ya, dan siapa yang telah syah dia murtad, lalu dia masuk Islam lagi, diterima darinya. Jadi kalau dia murtad, setelah itu dia tobat, masuk Islam, diterima ya, tidak dijatuhkan hukum bunuh. Tidak. Karena para sahabat menerima tobatnya orang-orang yang murtad. Iya. Di masa Abu Bakar yang menahan zakat itu. Diterima tobatnya. Wa yakfi fi islamihi ayyashhada. Kemudian cukup di dalam keislaman mereka bersaksi alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, jadi kalau dia masuk Islam, dia baca syahadat saja. Ya. Illa kecuali ayakuna kufruhu bijahdi nabiyyin aw kitabin aw fariidatin aw nahwihi aw ya'taqid anna muhammadan bu'itha ila al-arabi khassatan fala yuqbal minhu hatta yuqirra ma jahadahu. Kecuali kalau kekafirannya itu dia mengingkari seorang nabi, dia ingkari Nabi Muhammad, dia ingkari Nabi Isa, Nabi Musa misalnya. Maka tidak diterima kecuali dia membaca 2 syahadat sekaligus dia imani para nabi yang lainnya itu. Demikian pula kalau dia mengingkari kitab, kewajiban. Atau dia meyakini Nabi Muhammad diutus kepada orang Arab saja. Nah, ini tidak diterima taubatnya, keislamannya, tidak cukup mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi harus diakui semua kekafiran yang dia ingkari itu. Jelasnya? Kemudian pembahasan terakhir di sini tentang suami istri yang murtad, kemudian melarikan diri ke negeri Harbi, lalu ditawan oleh kaum muslimin. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa idza irtadda az-zawjani wa lahiqa bidaril harbi fasubiya lam yajiz istirqaquhuma wala istirqaqu man wulida lahuma qabla riddatihima wa yajuzu istirqaqu sa'ir auladihima. Baik. Kata beliau, apabila ada orang suami istri murtad, kemudian keduanya lari ke negeri Harbi. Jadi negeri Islam ya, murtad keduanya. Kemudian lari ke negeri Harbi. Ya. Lalu terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan negeri Harbi. Dan mereka ditawan di negeri Harbi itu. Jadi mereka ketika ditawan, ini kata Ibnu Qudamah tidak boleh mereka dijadikan budak. Kenapa? Karena ini murtad 2 orang. 2 orang yang murtad itu hukumnya adalah hukum murtad, dibunuh saja pilihannya. Tidak boleh dijadikan apa? Budak. Iya. Baik. Jadi ini untuk suami istrinya. Hukumnya hanya dibunuh, tidak boleh dijadikan budak. Wala istirqaqu man wulida lahuma qabla riddatihima. Kalau misalnya 2 suami istri ini sebelum dia murtad ada anaknya, maka anak yang sebelum murtad ini tidak boleh dijadikan budak. Iya. Kenapa? Karena mereka dihukumi dengan hukum agama ayahnya ketika sebelum murtad, yaitu sebagai Islam. Iya. Karena itu tidak dijadikan budak. Jelas ya? Adapun anaknya yang lain yang lahir setelah keduanya murtad, ini boleh untuk dijadikan budak. Baik, selesai sudah ya? Pembahasan tentang hukum murtad. Nah, dan di sini Ibnu Qudamah rahimahullah dari susunan beliau
Beliau sebutkan setelahnya pembahasan jihad. Karena sudah berbicara tentang orang murtad, peperangan, maka munasabah beliau terangkan pembahasan jihad. Di akhir pembahasan hudud ini. Dan memang kaitannya dengan masalah melayangkan nyawa, hukuman, ini dibahas di pembahasan hudud. Karena itu kebanyakan ulama pembahasan jihad diletakkan di sini. Walaupun ada sebagian ulama yang menyebutkan pembahasan jihad di akhir fikih ibadah. Di akhir fikih ibadah. Karena mereka masukkan jihad itu dari ibadah yang paling agung. Dan memang di sebagian riwayat, ya ketika Nabi ditanya tentang rukun Islam, disebutkan juga jihad bersamanya. Di sebagian riwayat. Karena itu sebagian fuqaha ada yang menyebutkan pembahasan jihad di akhir fikih ibadah. Tapi umumnya pembahasan jihad di sini tempatnya. Baik, ini perlu waktu ya untuk menjelaskannya. Ada 25 pembahasan. Ya, insyaallah taala kita baca di sesi berikutnya. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.